warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin wa nas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhar. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, tentunya pelajaran Al-Qawaidul Arba' oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada Al-Qaidatul Tsaniyah, kaidah yang kedua. Ini berkata Syekh, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ini sesungguhnya mereka orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim, sungguh kami tidak berdoa kepada mereka, yakni tidak berdoa kepada berhala-berhala tersebut yang mereka jadikan sebagai sesembahan itu, wa tawajjahna ilaihim, dan juga kami tidak mengarahkan ibadah kepada mereka, yaitu meminta dan yang semisalnya, illa li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan hanya sekedar untuk memohon kepada mereka, yakni kedekatan dan mencari syafaat. Yakni maksudnya orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah di sisi berhala-berhala yang mereka buat dari kayu-kayu atau yang semisalnya, patung-patung itu, hakikatnya perkataan mereka itu bukan mereka menyembah, tapi dengan ibadah atau praktek yang mereka lakukan, mereka menghadapkan wajah-wajah mereka kepada berhala-berhala tersebut, mereka berdoa kepada berhala-berhala tersebut. Itu mereka sendiri meyakini bahwa mereka itu tidak beribadah kepada berhala-berhala itu, karena mereka tahu bahwa yang memberikan rizki kepada mereka itu bukan berhala-berhala itu. Yang memberikan rizki kepada mereka itu adalah Allah. Tapi apa alasan yang membuat mereka melakukan itu? Ya, ini kata Syekh, li talabil qurbati wasyafa'ah, melainkan mereka hanya menginginkan kedekatan kepada Allah dan meminta syafaat, jadi supaya berhala-berhala tersebut menjadikan antara mereka, atau mereka menjadikan berhala-berhala itu antara mereka dengan Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat, sebagai pemberi-pemberi syafaat. Kemudian kata Syekh, fad-dalilu al-qurbah qauluhu ta'ala, dalil yang menyebutkan bahwa mereka itu semata-mata meminta kedekatan kepada Allah melalui berhala-berhala tersebut adalah firman Allah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfah.
Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibul kafar. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mereka menjadikan wali-wali, mengambil perantara selain daripada Allah itu, mereka berkata, mana na'budu, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah perantara-perantara tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, yaitu sesungguhnya Allah benar-benar akan memutuskan di antara mereka apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, itu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada orang yang kadhibun kafar, yang pendusta lagi sangat ingkar. Nah, di sini sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya, argumentasi mereka itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Argumentasi mereka itu dibantah oleh Allah. Apa argumentasi mereka? Argumentasi mereka adalah kami hendak menjadikan perantara-perantara itu sebagai penghubung yang mendekatkan kami kepada Allah. Tapi apa bantahan Allah? Allah membantah mereka dengan mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar. Artinya perbuatan mereka itu tidak dibenarkan dalam pandangan syariat, sehingga Allah mengatakan alasan-alasan mereka itu adalah kedustaan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan alasan-alasan mereka itu adalah sebuah pengingkaran. Sebuah apa? Pengingkaran yang tidak dibenarkan. Maka dari itu Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang dusta lagi sangat ingkar. Hubungannya apa? Hubungannya orang yang dusta lagi sangat ingkar itu adalah orang yang berargumen dengan perbuatan kesyirikan mereka adalah talabul qurbah. Dia mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilus syafa'ah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan dalil tentang syafaat, bahwa mereka itu menginginkan syafaat dari berhala-berhala tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah yang maha tinggi, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka menyembah sesembahan-sesembahan min dunillah, selain daripada Allah, yang mana sesembahan-sesembahan itu ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, kata mereka, ini berhala-berhala ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat ya, di dalam prakteknya orang-orang musyrikin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, dan jauh sebelum itu pula mereka yang telah terjatuh di dalam kesyirikan ini, mereka berdalil bahwa perbuatan mereka itu bukan menyembah berhala. Jadi kalau dia menjadikan berhala antara dia dengan Allah, dia meminta di sisi berhala, atau dia meminta di sisi pohon-pohon yang dia keramatkan, dia meminta di sisi batu-batu yang dia keramatkan, dia meminta kepada penghuni-penghuni kubur, itu hakikatnya dia mengatakan dia tidak menyembah perkara-perkara tersebut. Lalu kalau ditanyakan, kalau begitu apa yang Anda lakukan di situ? Kenapa? Kalau Anda tidak menyembah, lalu ini kenapa Anda melakukan itu? Dia mengatakan tidak. Kami hanya membutuhkan kedekatan kepada Allah melalui orang-orang ini, melalui berhala-berhala ini.
Kami mendekatkan diri kami kepada Allah melalui batu-batu ini, melalui penghuni kubur ini, melalui pohon ini, melalui ini dan terus begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa dia hakikatnya ingin meminta syafaat. Meminta syafaat supaya berhala-berhala itu menjadi perantara antara dia dengan Allah. Sebab kalau dia langsung kepada Allah itu tidak bisa. Bagi dia itu orang yang penuh dengan dosa. Dia orang yang penuh dengan kemaksiatan, dia punya ketakwaan itu paling rendah, dia orang yang pelepotan dengan kekeliruan dan kekhilafan. Jadi kalau dia langsung kepada Allah, itu seolah-olah tidak bisa bagi dia. Maka dia harus mencari orang-orang yang kiranya bisa memberi syafaat, bisa menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini ada satu perkara penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa apapun dari tindakan manusia di dalam agama, di dalam konsep agama, itu dia selalu punya dalil. Dia selalu punya dalil. Jadi tidak ada orang melakukan perbuatan apapun di dalam agama ini, tidak ada orang yang tidak punya dalil. Dia pasti punya dalil. Hanya saja perkaranya, terkadang dalilnya itu adalah sebuah kebatilan, atau dalil yang dipaksakan, atau memang dalil itu benar tetapi dia letakkan bukan pada tempatnya. Tapi kalau dikatakan dalil, dia punya dalil. Karena setiap orang ketika dia membangun sebuah praktek ibadah atau dia membangun keyakinan terhadap suatu perkara, itu harus ada kiranya dalil-dalil atau kiranya nas-nas atau sesuatu yang dia bisa membangun argumennya di atas perkara tersebut. Karena tidak mungkin orang dalam urusan dunia saja, ketika seorang dia menempuh satu jalan, misalnya dia ingin berjalan dari Masjid Al-Islah ini misalnya ke ke Transyogi misalnya, itu dia harus punya dalil, argumen. Kira-kira jalan mana yang paling benar dan paling mendekatkan dia kemudian terhindar dari macet. Itu dia harus punya dalil. Gak mungkin dia jalan begitu saja tanpa punya dalil. Ya, nah itu dalam perkara dunia, apalagi dalam perkara agama. Nah setiap orang dia membangun keyakinannya pasti dia punya argumen, punya dalil. Begitu juga ketika dia membangun suatu ibadah, dia melakukan satu praktik ibadah juga pasti dia punya dalil. Hanya persoalannya dalil yang diumumkan oleh manusia, ya itu tidak semuanya bisa benar, tidak semuanya bisa benar. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar menghadirkan dalil, tetapi persoalannya dalil itu benar tidak dijadikan sebagai dalil, atau jangan-jangan itu hanyalah sebuah alasan saja, ya. Terus ketika dia berkilah, dia mendatangkan argumen-argumen yang sesungguhnya itu bukan argumen, ya. Misalnya orang-orang musyrik ketika beribadah kepada Allah di sisi berhala-berhala, dia punya dalil. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan argumen-argumen mereka di dalam Al-Quran, diantaranya ayat yang kita bacakan tadi, ya. Tapi persoalannya apakah dalil mereka diterima? Tidak, dalil mereka tidak diterima dalam pandangan Islam. Dalil mereka tidak diterima dalam pandangan Islam. Nah, mafhum ya ikhwan? Jadi bukan hanya seseorang dia keluarkan dalil. Ya, kalau dia bisa keluarkan dalil, dia keluarkan dalil untuk ini, dia keluarkan dalil untuk ini. Bicara tentang dalil, semua orang, siapapun yang dia membangun sebuah amal ibadah atau dia membangun keyakinannya di atas suatu perkara pasti punya dalil. Lalu apa persoalannya? Persoalannya adalah benar tidak penempatan dalil yang digunakan atau benar tidak dalil yang dia pakai. Begitu, ya. Nah, kemudian kita lihat penjelasan Syekh Asy-Syatiri. Kata beliau, qauluhu al-qaidatu tsaniyah, ucapan Syekh kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua dari 4 kaidah, ya, yaitu yakni min qawaidi naqdi tara'iqil musyrikin. Ya, ini diantara kaidah-kaidah yang membatalkan cara-cara orang musyrik, argumen-argumen orang musyrik. Bayanu annal hujaj allati yahtajuna biha fi da'wa syafa'ati man yasrifuna lahul ibadah da'wa batilun wala qimata laha. Yakni ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah
yang membatalkan cara orang musyrikin dan kaidah yang menjelaskan bahwa argumen-argumen allati yahtajuna biha, yang mereka berargumen dengannya, fi da'wa syafa'ati man yasrifuna lahu al-ibadah, da'wa batilun wa la qimata laha. Ya, bahwa argumen-argumen yang mereka berhujjah dengannya dalam klaim-klaim mereka tentang syafaat, ya, man yasrifuna lahu al-ibadah, kepada berhala-berhala yang mereka memalingkan ibadah kepadanya, adalah dakwah batilatun wala qimatalah, adalah seruan atau anggapan yang batil yang tidak ada harganya. Jadi argumen mereka, ya dia berargumen, tapi argumennya itu batil. Argumennya itu apa? Batil. Argumennya itu tidak ada harganya. Argumennya itu tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Fahadihi al-qaidatu tanqudu asasan min ususi ahli syirk. Kata beliau, kaidah ini, kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, adalah kaidah yang membatalkan satu prinsip di antara prinsip-prinsip ahli syirik. Wa tubayyinu anna ma indahum minad da'awa batilatun. Dan menjelaskan, kaidah ini menjelaskan bahwa apa-apa yang ada pada mereka, pada orang-orang musyrik, daripada seruan-seruan mereka itu, slogan-slogan mereka tersebut dalam kesyirikan mereka adalah batilah, adalah seruan yang batil, anggapan yang batil. Wa hujajuhum mutahafitatun wa dzalika annal musyrikin alladziina yatawajjahuna ila al-awliya'i wal quburi bil ibadah. Idza qila lahum al-ibadah haqqun khalisun lillah, falimada tatawajjahuna li haula'i bi anwa'il ibadat tad'unahum wa tanduruna lahum wa tadbahuna lahum wa tusalluna lahum. Yani orang-orang musyrik itu ketika mereka mempunyai hujah-hujah yang lemah, hujah-hujah yang batil, yaitu ketika mereka menghadapkan wajah-wajah mereka kepada para wali-wali, kepada para kubur-kubur, ya, dengan ibadah. Idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka al-ibadatu haqqul khalisun lillah, ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata, falimada tatawajjahuna li haula'i bi anwa'il ibadah, maka kenapa kalian menghadapkan wajah-wajah mereka kepada berhala-berhala ini dengan memberikan berbagai macam jenis-jenis ibadah kepadanya? Yani tad'unahum, kalian berdoa kepada mereka, wa tanduruna lahum, kalian bernazar kepada mereka, wa tadbahuna lahum, kalian menyembelih kurban kepada mereka, wa tusalluna lahum, kalian salat kepada mereka. Kenapa kalian melakukan itu? Padahal ibadah itu adalah merupakan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah hak khususnya Allah. Tapi kenapa kalian berdoa kepada mereka? Kenapa kalian menyembelih kepada mereka? Kenapa kalian bernazar kepada mereka? Apa jawaban mereka? Qalu haula'i awliya'u lahum manzilatun indallah. Haula'i awliya, mereka-mereka ini adalah wali-wali Allah. Mereka ini orang-orang saleh. Lahum manzilatun indallahi jalla wa ala. Mereka mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahum yuqarribuna ila Allah, maka mereka akan mendekatkan kami kepada Allah. Aw yaquluna nahnu nahtaju ila man yashfa'u lana indallah, atau mereka berkata kami itu membutuhkan orang-orang yang bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Itu hujah mereka. Iya. Jadi dia itu tahu kalau ibadah itu merupakan hak khususnya Allah. Iya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia tahu bahwa ibadah itu merupakan hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia melakukan praktik ibadah kepada berhala-berhala, kepada penghuni kubur, ya, dan seterusnya. Dia menyembelih di situ, dia bernadar kepada penghuni-penghuni kubur itu. Apa dalil dia?
kata dia berhala-berhala itu tadinya orang-orang saleh. Iya, penghuni-penghuni kubur itu orang-orang saleh. Orang-orang saleh tentu lahum manzilatun indallah. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Kalau dia punya kedudukan di sisi Allah, maka nanti dia itu yang mendekatkan kami kepada Allah. Atau paling kurang kita itu butuh syafaat di sisi Allah. Maka mereka-mereka ini karena punya kedudukan di sisi Allah, maka mereka akan memberikan kepada kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu argumen mereka. Iya. Jadi argumen mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah di situ, bahwa argumen mereka itu dua, yaitu apa? Meminta kedekatan kepada Allah atau menjadikan para wali-wali itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Artinya kalau di dunia, misalnya begini, di dunia itu kita butuh apa? Kita butuh seseorang untuk, misalnya kita mau ketemu dengan seorang pejabat misalnya, itu kita nggak bisa langsung, kita harus punya koneksi. Ya minimal orang yang dekat dengan pejabat itu supaya dia bisa bawa kita bertemu dengan pejabat, atau kita butuh seseorang yang bisa memberikan kita jaminan ketika bertemu dengan pejabat. Maka kata mereka, kalau pejabat atau orang dalam dunia saja dia harus butuh perantara, dia butuh koneksi, maka tentu dengan Allah lebih butuh koneksi lagi, begitu bagi mereka. Ya, nah, padahal subhanallah, dengan prinsip mereka ini, maka mereka telah terjatuh dalam dua hal yang bahaya. Ya, mereka dengan prinsipnya bahwa dia meminta kedekatan kepada berhala-berhala, atau dia menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara dia dengan Allah, itu dia telah terjatuh dalam dua hal yang bahaya. Hal yang pertama, mereka beribadah dengan satu bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, kalau dikatakan oke, dia boleh beribadah dengan cara yang demikian, lawan dia bukan menjadikan berhala itu sebagai sesembahan, dia tidak menjadikan berhala tersebut sebagai Tuhan, kita katakan iya oke, tidak apa-apa. Tapi apakah praktek ibadah yang Anda lakukan ini direstui oleh Allah Azza wa Jalla? Dibenarkan dalam syariat? Maka kita katakan tidak dibenarkan. Kalau tidak dibenarkan, berarti dia telah terjatuh di dalam apa? Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka telah menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa dia menyamakan Allah dengan makhluk? Dari sisi dia membutuhkan perantara antara dia dengan Allah, sebagaimana dia membutuhkan koneksi antara dia dengan sang raja misalnya, atau sang penguasa misalnya. Berarti dia telah menyamakan Allah dengan para penguasa, dia telah menyamakan Allah dengan para raja, dia telah menyamakan Allah dengan para kaisar misalnya, dan seterusnya. Maka dia terjatuh di dalam bahaya yang kedua, yaitu ketika dia mengambil koneksi antara dia dengan Allah, itu berarti dia menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Nah, dia menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membantah hal ini di dalam ayatnya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairihi ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adaba yawmin adhim. Sungguh kami telah benar-benar mengutus kepada Nuh alaihi salatu wassalam, ya, mengutus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya. Lalu Nuh itu berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, tidak ada sesembahan bagi kalian selain daripada Allah Azza wa Jalla. Inni akhafu alaikum adaba yawmin adhim. Sesungguhnya aku takut, ya, kalian akan ditimpa pada hari adab, pada hari yang dahsyat. Jadi ketika, kalau kita lihat ya, di dalam Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi, ditulis oleh Al-Alama Ibnu Katsir rahimahullah, itu bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dengan kaumnya, ya. Ketika kaumnya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam terjatuh ke dalam kesyirikan, di mana awal kesyirikannya itu adalah mereka menjadikan perantara
Berhala-berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang demikian itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nuh alaihi salatu wassalam mengingkari mereka. Di mana Nuh alaihi salatu wassalam diutus dengan membawa misi, yakni berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah Azza wa Jalla saja, dan tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini apa namanya? Ini adalah perkara yang merupakan misi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul di dalam mendakwahkan kaumnya kepada tauhid, di mana kesyirikan yang terjadi pada kaum para nabi itu adalah kesyirikan di dalam tauhidul ibadah, di dalam tauhidul ibadah. Nah, ini kaidah yang agung ya, kaidah yang agung, yaitu membantah praktek orang-orang jahiliyah atau orang-orang musyrik ketika mereka mengambil perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhwana fiddina azanillahu wa iyyakum. Maka kita katakan bahwa yang bentuk mengambil perantara ini adalah merupakan bentuk kesyirikan yang ditolak di dalam syariah, ditolak di dalam syariah. Dan ini bukan perkara yang baru. Ini bukan perkara yang baru. Ya, ini perkara sudah ada sejak zaman dulu. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa jarak antara Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dengan Rasul Nuh alaihi salatu wassalam itu jaraknya 10 generasi. 10 generasi. Jadi 10 generasi itu semuanya mereka berada di atas tauhid. Semuanya mereka berada di atas tauhid. Semuanya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyah, baik di dalam uluhiyah maupun di dalam asma wa sifat. Tetapi kemudian kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini adalah kesyirikan kepada yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kesyirikan di sisi apa yang terjadi pertama kali? Di tauhidul ibadah. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu ini, talabal qurbah wa syafa'ah. Ya, meminta kedekatan kepada Allah melalui perantara atau meminta syafaat melalui perantara, mengambil syafaat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan yang pertama kali. Jadi kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini bukan pakai jimat, bukan. Atau kesyirikan pertama kali yang terjadi di bumi ini bukan bisa terbang di atas sajadah, ya, dengan teko Aladin, bukan. Ya, tetapi kesyirikan yang pertama kali terjadi di bumi ini adalah dalam dua hal, talabal qurbah wasyafa'ah, meminta kedekatan dan menjadikan perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian terjadilah kesyirikan-kesyirikan yang banyak di berbagai macam cabang di tauhid itu sendiri. Ya, nanti kemudian pada umat ini adalah kesyirikan di bidang asma wa sifat. Ada sebagian manusia juga mengingkari rububiyahnya Allah, tapi itu sedikit sekali yang mengingkari rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian ada yang mengingkari asma wa sifatnya Allah Azza wa Jalla, tapi itu terjadi setelah belakangan. Tapi pertama kali terjadi kesyirikan itu di bidang tauhidul ibadah, dan di dua hal saja, yaitu talabal qurba wasyafa'ah. Talabal qurba wasyafa'ah. Dan ikhwan, ternyata kesyirikan ini sama dengan kesyirikan yang terjadi pada zaman kita ini, sama persis. Ya, kalau antum tanyakan kepada orang-orang yang datang kepada pohon-pohon, antum tanyakan kepada orang-orang yang datang kepada batu-batu besar, antum tanyakan kepada orang-orang yang datang di gua-gua, dia melakukan praktik-praktik ibadah di sana, antum tanyakan kepada dia, ya, apakah menurut dia pohon itu adalah Tuhan? Tentu dia mengatakan tidak.
Kalau antum katakan apakah batu itu adalah Tuhan? Tidak, dia yakini ada Tuhan. Ada Tuhan yang lain selain daripada batu itu. Tapi kalau dia tidak beribadah di sisi batu itu, dianggap ibadahnya tidak sah. Iya. Karena dia tidak merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Atau kalau dia tidak meminta kepada penghuni kubur untuk mendekatkan dia dengan Allah, itu dianggap pun belum sah. Kenapa? Karena dia tidak punya kedudukan yang dia tidak bisa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, maka mintalah langsung kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai perantara. Kemudian yang kedua dari ucapan Asy-Syaikh di sini adalah mereka meminta syafaat. Mereka meminta syafaat. Jadi kalau syafaat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bisa lihat di apa bukunya di situ, kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada dua jenis syafaat. Syafaat ada dua jenis syafaat. Syafa'atul manfiyah wa syafa'atul muthbatah. Ini syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Jadi kalau bicara tentang syafaat, maka syafaat itu ada dua, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Secara umum ya, secara umum. Nanti kalau jenis-jenis syafaat yang ditetapkan itu ada lebih dari satu, ada 7 syafaat kurang lebih jenis-jenisnya. Tapi secara umum pembagian syafaat itu ada dua secara umum, yaitu syafaat yang manfiyah dan syafaat yang muthbatah. Jadi syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Artinya apa? Artinya di dalam agama ini ada syafaat yang tidak dibenarkan dalam agama, nggak boleh ada. Seandainya ada pun dianggap melanggar syariat. Ya. Dan ada juga jenis-jenis syafaat yang ditetapkan di dalam agama bahwa yang demikian itu boleh. Ya, yang demikian itu boleh. Jadi maksudnya ada yang ditiadakan dan ada yang diadakan. Kita lihat keterangan Asy-Syaikh. Fasyafa'atul manfiyah, syafaat yang ditiadakan, maka natutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu syafaat yang dicari dari selain Allah pada hal-hal yang tidak sanggup dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sanggup dilakukan oleh makhluk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang meminta syafaat, ya meminta bantuan, meminta pembelaan kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau tidak sanggup dilakukan oleh makhluk kecuali Allah. Atau dengan kata lain, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hal-hal yang merupakan kekhususan Allah? Misalnya mencipta, memberi rizki, yang menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan. Ini hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barang siapa yang meminta kepada makhluk dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, walaupun dia mengatakan ini saya meminta syafaat, maka kita katakan syafaat itu ditiadakan, diingkari dalam pandangan syariat. Yang ini tidak boleh ada. Tidak boleh apa? Ada. Apa dalilnya? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Surat Al-Baqarah ayat 254. Yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, ya infakkanlah sebahagian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari, la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, yang tidak ada jual beli padanya, tidak ada khullah hubungan kedekatan, dan tidak ada syafaat, tidak ada syafaat padanya. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Apa sisi pendalilannya? Sisi pendalilan di sini Allah meniadakan syafaat.
yaitu min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah, yaitu Allah meniadakan suatu hari yang nanti di situ juga syafaat tidak berguna, yakni tidak ada syafaat di situ, ya. Maka di sini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Islam ini ada jenis-jenis syafaat yang tidak diizinkan dalam agama, yang tidak apa? Diizinkan dalam agama. Meskipun itu dilakukan oleh manusia, tetapi dianggap dalam pandangan agama sebagai hal yang tidak diizinkan, atau bahkan mungkin, atau bahkan sampai dikatakan itu termasuk diantara perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wa syafa'atul muthbatah, dan syafaat yang ditetapkan, syafaat yang ditetapkan dalam pandangan syariat, syafaat yang ditetapkan atau direstui atau dalam agama itu dikatakan boleh dalam pandangan syariat, hiyallati tutlabu minallah, adalah syafaat yang diminta atau dicari dari Allah, dicari dari Allah. Ini pertama. Wasyafi mukramun bisyafa'ah, dan orang yang memberi syafaat itu dimuliakan dengan syafaat, yakni dia diberi hak untuk memberikan syafaat. Wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, dan orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridai oleh Allah ucapannya dan perbuatannya setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, kalau inti daripada khulasah daripada syafaat itu secara garis besar ada dua. Ada yang ditiadakan. Kapan syafaat itu ditiadakan atau diingkari dalam pandangan syariat? Syafaat itu diingkari dalam pandangan syariat apabila syafaat itu diminta dari selain Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu diingkari. Orang minta hujan kepada Mama Gufron misalnya, ya, itu apa? Diingkari. Itu dia minta, memang itu syafaat. Dia minta syafaat dari apa? Dari selain Allah. Ini tidak benar. Juga yang dia minta adalah kekhususan Allah kepada makhluk. Ini juga tidak benar. Jadi tidak benarnya dua. Pertama, dia minta kepada selain Allah. Yang kedua, dia minta hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketiga, adapun yang kedua adalah apa? Yang kedua, syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan khulasahnya itu adalah, pertama, dia harus minta dari Allah. Yang kedua, orang yang memberi syafaat itu orang yang dimuliakan oleh Allah dengan hak memberi syafaat. Yang ketiga, orang yang dapat syafaat itu orang juga yang harus diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Jadi kalau tiga hal ini terpenuhi, maka syafaat itu ada dan direstui dalam agama. Direstui dalam agama. Misalnya begini, seorang yang meminta syafaat kepada Allah, oke. Tapi yang memberi syafaat ini orang kafir misalnya, maka dia tidak mendapatkan syafaat, dia tidak dimuliakan untuk memberikan hak syafaat. Atau orang muslim, dia memberikan syafaat, Nabi bahkan misalnya punya hak memberikan syafaat, tapi dia berikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat. Misalnya berikan kepada orang kafir misalnya. Ya, Nabi punya hak memberikan syafaat enggak? Punya. Tapi kalau beliau berikan kepada orang kafir ini berhak mendapatkan syafaat apa tidak? Tidak berhak, maka syafaat ini tidak akan terjadi. Jadi syafaat yang terjadi atau yang direstui dalam agama itu harus syafaat yang memenuhi tiga syarat. Tiga syarat. Pertama, diminta dari Allah. Kedua, yang memberi itu mendapatkan restu, ya, orang yang dimuliakan dengan hak memberi syafaat. Yang ketiga, orang yang mendapatkan syafaat itu orang yang harus diizinkan oleh Allah juga untuk mendapatkan syafaat. Baik. Ilahuna ya ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.